Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel LPK IT Komputer. Di channel ini Anda dapat melihat berbagai macam video tutorial mengenai web programming, jaringan komputer, desain grafis, dan masih banyak lagi trik-trik lainnya mengenai pemrograman komputer dan lain-lain. Di sini juga ada pembahasan mengenai database. Pada tutorial kali ini, saya akan coba menjelaskan proses dari login dengan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, langsung saja kita coba. Seperti ini saya akan membuatnya. Sebuah form login yang akan terkoneksi dengan database MySQL. Tapi yang saya pertajam di sini adalah kita akan menggunakan login tidak lagi dengan menggunakan security dari MD5. Apa itu MD5? MD5 adalah metode untuk melakukan enkripsi terhadap teks asli menjadi teks yang tidak terbaca. Tetapi ini sudah tertinggal karena metode MD5 ini mudah dilakukan dekripsi kembali menjadi teks asli. Jadi metode dari enkripsi yang terbaru yang sekarang digunakan adalah menggunakan hash. Contoh seperti ini, saya akan coba login. Ini. Oke. Saya coba masukkan passwordnya. Itu tadi saya masukkan passwordnya misalnya contoh 123. Kita lihat sini. Ya, ini ya login. Kalau kita lihat password 123 adalah password yang belum di-encrypt seperti itu. Sedangkan setelah password di-encrypt, kan setelah password di-encrypt menjadi kode yang tidak terbaca. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil dari encrypt password. Semakin passwordnya kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan lain-lain, maka enkripsinya pun semakin bagus. Seperti itu. Oke, dengan menggunakan teknik hash encryption. Next, selanjutnya untuk dapat mengikuti tutorial saya juga telah memberikan link deskripsi terhadap tutorial ini yang bisa Anda download. Oke, yang bisa Anda download secara free juga database-nya. Tapi sebelumnya silakan Anda install software-software pendukung seperti SAM. Seperti ini. Anda install, silakan Anda cari di Google, search, install, download. Oke, lalu setelah itu Anda ekstrak, masukkan ke dalam folder htdoc. Oke, silakan di ekstrak terhadap di folder htdoc seperti ini. Oke, setelah diinstal ya ekstrak software SAM-nya, htdoc, silakan Anda paste folder yang telah Anda download di sini. Setelah itu Anda lihat di dalam folder tersebut terdapat database. Oke, nah database yang ada bisa Anda lakukan import di sini. Oke, sebelumnya teknik import sangat mudah. Oke, kita bisa buat saja database-nya. Seperti ini ketika kita sudah masuk di localhost PHP MyAdmin, Anda buat database-nya. Oke, misalnya database-nya adalah namanya adalah misalnya contoh database latihan ya, latihan 1 itu. Setelah Anda membuat database latihan 1, silakan langsung saja Anda import this file. Lalu di sini langsung masuk ke foldernya aja, lalu
pada database. Di sini ada nama filenya adalah database. Silakan Anda langsung melakukan import, langsung go. Oke, nama databasenya misalnya contoh di sini saya kasih latihan 1, namanya. Setelah kita lihat setelah berhasil lakukan import, maka Anda harus melakukan edit koneksi DB-nya. Oke, nama databasenya silakan Anda sesuaikan. Oke. Nah, seperti ini udah selesai. Oke, ini nama databasenya, ini adalah tabel-tabelnya. Silakan Anda bisa menggunakan software lagi yang disebut dengan yang dinamakan Sublime. Boleh bisa Anda download di internet, sebagai editornya adalah Sublime. Atau kalau ada terbiasa dengan editor lainnya, silakan boleh ya pakai editor yang telah terinstall di komputer Anda. Lalu Anda buka foldernya dan temukan file yang namanya koneksi DB. Oke, di sini ada ya koneksi DB. Lalu silakan nih disesuaikan dengan folder kita. Tadi adalah latihanku, latihan 1 ya, latihan 1, maka di sini kita bisa edit namanya jadi latihan 1. Ya, setelah Anda sesuai latihan 1, Anda bisa langsung saja jalankan folder ini. Oke, langsung misalnya contoh, sesuai localhost, terus nama folder di sini adalah yang di htdoc apa, nama foldernya sesuaikan saja ya dengan nama folder yang ada di htdoc. Lalu kita bisa langsung tulis sign in .php seperti itu. Oke. Silakan Anda download saja, di file deskripsi saya sudah memberikan linknya. Nah, untuk registrasinya seperti ini contoh, saya akan coba dari mulai registrasi ya seperti ini contoh ya. Saya akan coba registrasi dengan namanya adalah Topan. Oke, itu oke, ini adalah passwordnya adalah buat latihan aja ya. Nah, oke, kita langsung di sini kita send. Oke, ini mungkin ada terjadi kesalahan dengan namanya latihan 1. Kita coba cek lagi dulu ya. Oke, sorry, di sini namanya belum sesuai ya, karena saya salah memberikan nama file. Kita coba aja edit lagi, latihan 1. Oke, kita sesuaikan namanya lagi. Oke, ini sesuai ya namanya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba sini. Nah, oke, di sini ada registrasi sukses, ya, registrasi sukses, dan akan back lagi ke tampilan ini. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan membahas bagaimana dari proses login ini dengan menggunakan metode enkripsi hash. Oke, kita buka aja Sublime-nya kembali, kita buka. Lalu kita lihat di sini untuk proses formnya, kita coba buka proses dari formnya. Ya, ini. Nah, oke, kita sama-sama buka ya. Di sini kita lihat pada proses action. Oke, actionnya kita lihat di sini. Jadi ini hanyalah kode HTML murni biasa ya. Di sini ada yang terpenting kita bisa lihat pada bagian proses action ditulis check login. Oke, jadi maksud dari proses action ini adalah ketika nanti buttonnya diklik, maka proses action itu yang akan dijalankan. Oke, lalu kita coba cek lagi pada bagian cek login. Oke, kita lihat di sini karena kita menggunakan teknik login dengan menggunakan menyimpan
session, maka dahulukan kita aktifkan session dengan menggunakan session start. Ini penting ya, karena browser perlu mengingat informasi dari login di historinya browser akan tersimpan dengan mengaktifkan session start. Lalu setelah itu kita panggil include koneksi. Setelah itu kita panggil juga variabel email yang ada name-nya pada bagian name email di form. Lalu kita lihat di sini secara logik, secara simpelnya adalah saya menulis perintah query select bintang from, registrasi adalah nama filenya, di sini adalah registrasi nama filenya. Where email, kita coba where email, yang mana emailnya adalah sesuai dengan yang dimasukkan user, dan email sesuai dengan yang dimasukkan user. Ada atau tidak, ya kan? Maka di dalam proses di bawahnya, saya menggunakan teknik MySQL numRow. Fungsi dari MySQL numRow ini adalah untuk menghitung hasil dari query ini. Jika hasil dari query ini bernilai 1, maka di bawahnya diteruskan if check, kan variabel check di sini ya. Jika ceknya lebih besar, maka kalau kita melakukan output echo terhadap check, maka dia akan berisi nilai angka. Lalu di bawahnya if check lebih besar 0, jika cek dari hasil result lebih besar 0, maka ini dijalankan. Ini dijalankan. Jika lebih besar 0. Lalu kita menggunakan teknik untuk menampilkan data MySQL fetch assoc, MySQL fetch assoc. Kita lihat di sini. Nah, inilah bedanya antara menggunakan metode MD5 dalam melakukan enkripsi dan menggunakan teknik hash. Untuk melakukan di sini kita lihat fungsi dari password verify ini yang diterapkan untuk hash ini adalah mengecek apakah ya password yang diinput oleh user, kita lihat di sini adalah password diinput oleh user, apakah sesuai dengan password yang tersimpan di dalam database. Ya, inilah fungsi dari password verify. Jadi dicek dulu, di-verify dulu apakah sesuai. Kalau dia sesuai, maka kita lihat di sini dia menyimpan session. Kalau dia sesuai, dia menyimpan session. Verify sesuai, maka menyimpan session email, ya kan, menyimpan session password, menyimpan session gambar, menyimpan session level. Jadi kita bisa tekniknya seperti ini. Jika benar, maka akan diarahkan ke tampilan admin. Jadi sini jika benar akan langsung didirect ke tampilan admin, maka prosesnya adalah seperti ini contohnya. Kita coba ya. Kita coba login. Kalau benar kita lihat sign in, kalau benar. Ini Anda belum registrasi, berarti memang ini belum ada ya kan. Nah, kita coba cari yang ada, kita lihat. Kita cocokkan dengan database. Kita lihat di sini database-nya. Nama tabel. Kita lihat. Ini yang ada nih ya, yang sudah terdaftar user ini ya. Kita coba passwordnya ini sudah di-encrypt ya. Sudah tidak bisa terbaca password aslinya. Kita bisa lihat. Kita coba sign in. Berhasil dan langsung masuk membuka halaman dari admin. Kita lihat Anda juga bisa belajar ya dalam melakukan praktek langsung. Anda juga bisa praktek langsung membuka source code-nya, karena di sini saya sudah menerapkan menyisipkan beberapa kode yang bisa Anda pelajari seperti logout, lakukan update ya, dari profile, kita lihat, atau sekedar melakukan di sini sekedar melakukan post seperti itu, post
Oke, add new post seperti ini. Anda bisa lakukan add new post. Oke, silakan Anda praktekkan langsung download source code yang saya berikan berikut dengan database. Demikian tutorial singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.